Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter menang sulit lawan Verona, Bisek, kadang kita harus menderita, 3 poin yang sangat berharga. Pertandingan di Stadio Bentegodi pada pekan ke-10 Serie A antara Hellas Verona versus Inter Milan bukanlah laga yang indah untuk ditonton. Laga ini diwarnai hujan deras, lapangan licin, dan permainan keras sepanjang 90 menit. Namun pada akhirnya, Nerazzurri keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 2-1, membawa pulang 3 poin krusial yang menjaga asa mereka dalam perburuan Scudetto. Bek muda asal Jerman, Jan Bisek, menjadi salah satu pemain yang mencerminkan semangat juang Inter malam itu. Lewat unggahannya di Instagram, ia menuliskan kalimat singkat namun penuh makna. Kadang kita harus menderita, 3 poin yang didapat dengan susah payah, tulis Jan Bisek di Instagram. Bentegodi malam itu menjadi saksi bagaimana Inter Milan dipaksa berjuang hingga menit terakhir. Kondisi lapangan yang licin membuat aliran bola sulit dikendalikan, sementara intensitas duel fisik membuat pertandingan berlangsung keras. Inter Milan sempat kesulitan menciptakan peluang bersih, namun kerja keras hingga akhir membuahkan hasil. Inter Milan alami penurunan produktivitas striker, gelandang jadi penyelamat. Sebuah statistik menarik muncul di kubu Inter Milan dalam beberapa pekan terakhir. Dalam 3 pertandingan terakhir Serie A kontra Napoli, Fiorentina, dan Verona, 5 dari 6 gol Inter datang dari lini tengah, bukan dari para penyerang. 1 gol lainnya bahkan merupakan gol bunuh diri hasil tekanan serangan dari tim asuhan Christian Cifu. Fakta ini menimbulkan refleksi di kalangan pengamat dan fans Nerazzurri. Penurunan daya gedor lini depan menjadi tanda yang tak bisa diabaikan, terutama sejak absennya Marcus Thuram karena cedera. Menurut Corriere dello Sport, ini bukan sekadar masalah finishing, tetapi juga efek dari beban fisik dan rotasi taktik yang mulai memengaruhi performa lini depan. Tim yang bersaing di puncak klasemen butuh kontribusi dari seluruh elemen skuad. Jika satu sektor menurun, sektor lain harus menutup kekurangannya. Inter musim ini adalah mesin yang masih berjalan stabil, bahkan setelah tersendat di Napoli, tulis media Italia itu. Inter Milan terus pantau Riyad Idrissi dari Cagliari. Inter Milan terus aktif memantau pasar transfer, demi membangun skuad yang tangguh. Menurut laporan eksklusif dari Afrikafoot, klub berjuluk Nerazzurri tersebut kini menjadikan Riyad Idrissi dari Cagliari sebagai target utama untuk memperkuat sektor kiri pertahanan. Pemain asal Maroko berusia 20 tahun itu tampil mengesankan di musim debutnya di Serie A, hingga menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa, termasuk Inter Milan. Inter Milan melihat potensi besar dalam diri Idrissi sebagai bek modern yang mampu bermain baik dalam fase bertahan maupun membantu serangan. Namun, Cagliari tidak tinggal diam. Klub asal Sardinia itu memperpanjang kontrak Idrissi hingga tahun 2030. Langkah tersebut diyakini sebagai strategi pertahanan finansial agar sang pemain tidak mudah dilepas dengan harga murah. Mengingat minat dari klub-klub besar seperti Inter sudah mulai konkret, Cagliari ingin melindungi aset berharganya dari incaran tim besar Eropa, tulis Afrikafoot, menegaskan bahwa manajemen klub telah menaikkan nilai kontrak Idrissi secara signifikan untuk menjauhkan peminat. Selebrasi Cifu seperti pemain, meluncur di lapangan usai gol kemenangan Inter atas Verona. Gol kemenangan di menit akhir seringkali membawa ledakan emosi, dan di Stadio Bentegodi, Christian Cifu membuktikan bahwa pelatih pun bisa merayakannya seperti pemain. Dalam laga penuh hujan dan tensi tinggi pada pekan ke-10 Serie A, Inter Milan akhirnya memastikan kemenangan tipis 2-1 atas Hellas Verona. Saat bola menyentuh jala tim tuan rumah, pelatih asal Rumania itu tak bisa menahan diri lagi. Ia menunggu beberapa detik untuk memastikan gol itu sah, lalu ia mengangkat bastoni dengan penuh semangat di bawah hujan, dan akhirnya meluncur di atas rumput, merayakan gol itu seperti seorang pemain, tulis La Gazzetta dello Sport. Gol tersebut, hasil dari gol bunuh diri dramatis di penghujung laga,
menjadi pelepasan besar bagi Cifu dan seluruh tim. Di tengah cuaca buruk dan tekanan lawan yang gigih, kemenangan ini terasa seperti napas lega. Ketika bola masuk, menandai kemenangan yang sebelumnya hampir mustahil, Christian Cifu menjadi satu dengan timnya, teman, pemimpin, dan juga tifosi, tulis Gazeta lagi. Kisah dibalik gol spektakuler Zielinski yang bikin kagum, di laga Verona versus Inter Milan. Inter Milan sukses meraih kemenangan penting 2-1 atas Hellas Verona pada pekan ke-10 Serie A di Stadio Marcantonio Bentegodi pada minggu lalu. Laga berjalan ketat, namun sentuhan magis Piotr Zielinski di babak pertama membuat perbedaan besar bagi tim tamu. Gelandang asal Polandia itu membuka skor di menit ke-16 lewat tendangan voli spektakuler, yang memanfaatkan umpan sudut brilian dari Hakan Calhanoglu. Namun yang menarik, seperti diungkap La Repubblica melalui FC Inter 1908, gol ini bukan sekadar hasil improvisasi spontan, melainkan buah dari skenario latihan khusus yang sudah lama disiapkan Christian Cifu bersama stafnya. Menurut laporan tersebut, skema gol Zielinski benar-benar diambil langsung dari sesi latihan taktik Inter Milan. Cifu dan pelatih setpiece Angelo Colombo telah berulang kali melatih pola sepak pojok dengan posisi dan gerakan yang sama. Calhanoglu mengirim umpan terukur ke arah tengah kotak penalti, dan Zielinski menembak dengan kaki kanannya tanpa membiarkan bola menyentuh tanah. Inter dapat kabar baik, Thuram akhirnya comeback lawan Kairat di Liga Champions. Kabar menggembirakan datang dari kam latihan Inter Milan. Setelah hampir 1 bulan menepi karena cedera otot, Marcus Thuram kini siap kembali ke lapangan. Penyerang asal Prancis itu akan masuk daftar pemain untuk laga Liga Champions melawan Kairat Almaty, yang akan digelar di Stadio Giuseppe Meazza pada Kamis pukul 3 waktu Indonesia Barat. Menurut laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport, Thuram sudah pulih sepenuhnya dari cedera otot yang ia alami dalam laga Liga Champions melawan Slavia Praha, pada tanggal 1 Oktober lalu. Meski tidak ikut dalam lawatan ke markas Verona akhir pekan kemarin, absensinya lebih disebabkan oleh alasan kehati-hatian dari tim medis, dan pelatih Christian Cifu. Kembalinya Marcus Thuram menjadi kabar vital bagi Inter Milan, terutama di saat performa lini depan yang sempat menurun dalam 3 laga terakhir. Seperti diketahui, dalam 3 laga terakhir Serie A, mayoritas gol Inter justru datang dari sektor gelandang, tanda bahwa efektivitas serangan di lini depan menurun. Kini, dengan kondisi fisik Thuram yang sudah pulih, Cifu akhirnya bisa kembali mengandalkan kombinasi ofensif yang selama ini menjadi andalan, Thuram dan Lautaro Martinez. Inter siap ajukan tawaran untuk Marc Guehi pada Januari, geser Liverpool dari posisi terdepan. Inter Milan sangat serius untuk mendatangkan bek tangguh milik Crystal Palace, Marc Guehi, yang kontraknya akan berakhir pada Juni tahun 2026. Meski sempat disebut-sebut menjadi target utama Liverpool, kini posisi The Reds bukan lagi yang terdepan. Justru Inter Milan disebut bakal mengambil alih. Dan menurut laporan terbaru dari TEAM Talk, Nerazzurri siap mengajukan tawaran penting untuk mendapatkan jasa pemain berusia 25 tahun tersebut pada Januari tahun 2025. Situasi transfer Guehi kini menjadi sangat menarik. Beberapa waktu lalu, Liverpool diyakini menjadi destinasi paling mungkin bagi sang bek. Namun laporan terbaru menyebut klub Merseyside itu tidak lagi berada di posisi pole position. Sementara itu, Inter melihat peluang besar di tengah persaingan panas ini. Klub yang kini dilatih oleh Christian Cifu dikabarkan siap melakukan langkah konkret di Januari, dengan syarat mendapatkan sinyal positif dari sang pemain mengenai kesediaannya untuk bergabung. Langkah Inter tentu tidak akan mudah. Nama Marc Guehi telah masuk dalam radar banyak klub besar Eropa. Dari Spanyol ada Real Madrid dan Barcelona, sementara dari Jerman, Bayern Munich disebut siap bergabung dalam perburuan.